Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, tentang bagian sendi. Mari kita perhatikan tayangan PPT berikut ini. Sistem gerak pada manusia. Manusia bisa bergerak, bisa berjalan karena memiliki otot, tulang, dan sendi. Untuk tulang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang sendi. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif, serta sendi yang merupakan hubungan antar tulang. Sendi, kata lainnya adalah artikulasi. Arti dari sendi adalah hubungan antara tulang-tulang atau tulang-tulang yang saling berhubungan. Kalau kita lihat gambar ini adalah sendi menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang leher. Ini juga sendi menghubungkan antara ruas-ruas tulang belakang kita. Ini juga sendi menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Ini juga sendi menghubungkan tulang gelang panggul dengan tulang paha. Jadi ini contoh atau gambar dari sendi, hubungan antara tulang-tulang. Kemudian macam-macam sendi. Sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati, namanya sendi mati. Maka hubungan antara tulang itu cirinya tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang pada tengkorak. Kemudian amfiartrosis atau sendi kaku. Ini cirinya sedikit gerakan atau gerakannya hanya sedikit. Contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Kecuali ruas tulang belakang nomor 1 dengan nomor 2 itu merupakan sendi gerak, yaitu sendi putar. Nah, yang ketiga diartrosis atau sendi gerak. Cirinya namanya saja sendi gerak, maka ini memungkinkan banyak gerakan. Nah, sekarang sinartrosis, penjelasan dari sinartrosis. Tadi nama lainnya sendi mati. Jadi tulang-tulang yang berhubungan itu tidak dapat digerakkan, tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang penyusun tengkorak yang disebut dengan sutura. Kita lihat gambar tulang-tulang penyusun tengkorak di sini. Nah, ini yang namanya sutura. Jadi tulang tengkorak kita itu bukan merupakan satu tulang yang bulat utuh, tapi merupakan atau tersusun dari beberapa tulang. Contohnya ini tulang dahi, ini tulang ubun-ubun, ini tulang pelipis, ini tulang baji, ini tulang kepala belakang. Kita lihat di sini ada sendinya. Ya, ada hubungan antar tulang, ada sendinya. Tapi hubungan antar tulang ini, misalkan ini menghubungkan antara tulang ubun-ubun dengan tulang pelipis. Nah, hubungan antara tulang ini yang disebut dengan sendi ini tidak ada gerakan sama sekali, sehingga disebut dengan sendi mati.
Nah, bagian yang seperti ini disebut dengan sutura. Ini juga sutura, ini sutura, ini sutura. Tidak ada gerakan sama sekali. Jadi contohnya hubungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Ini tidak ada gerakan. Hubungan antara tulang ubun-ubun dengan tulang kepala belakang ini, suturanya di sini juga tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian hubungan antara tulang pelipis dengan tulang baji di sini. Ini tulang baji, ini tulang pelipis, ini juga sutura. Tidak ada hubungan sama sekali. Kecuali yang ini, rang atas dengan rang bawah ini ada gerakan. Tapi yang merupakan contoh sendi mati tidak ada hubungan sama sekali. Ini merupakan sutura-sutura ini. Oke, berikutnya amfiartrosis atau sendi kaku. Hubungan antara tulang-tulang yang memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Yaitu contohnya hubungan antara tulang leher dengan tulang punggung, hubungan antara tulang punggung dengan tulang pinggang, hubungan antara tulang leher ketiga dengan ruas keempat, dan seterusnya. Kita lihat gambarnya. Sendi kaku atau amfiartrosis. Ini adalah gambar ruas-ruas tulang belakang dari tampak dari belakang, ini dari samping. Nah, ini kalau kita lihat, ini tampak belakang. Ini adalah ruas-ruas tulang belakang kita, mulai dari ruas tulang leher, ruas-ruas tulang punggung, ruas-ruas tulang pinggang, ruas-ruas tulang kelangkang, dan ekor. Semuanya disebut ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae. Nah, ini kalau kita membungkuk maka ada gerakan, tapi gerakannya sedikit sehingga disebut dengan sendi kaku. Ini semuanya merupakan contoh dari sendi kaku atau amfiartrosis, kecuali yang ruas tulang leher nomor 1 dengan 2, karena hubungan antara ruas tulang leher nomor 1 dengan 2 itu membentuk sendi putar. Jadi anak-anak boleh menyebutkan untuk sendi kaku itu contohnya ruas tulang leher yang kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 ruas tulang leher. Boleh menyebutkan ruas-ruas hubungan antara ruas-ruas tulang leher dengan ruas-ruas tulang punggung. Boleh juga menyebutkan ruas tulang punggung yang ke-1 dengan ke-2, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan seterusnya. Ini dari arah samping. Kalau ini kita lihat apa sih isinya dari ruas-ruas tulang belakang kita. Ini gambarnya ruas-ruas tulang belakang kita. Ini dan ini ruas-ruas tulang belakang kita, tapi di dalamnya berisi ini sumsum tulang belakang. Ini kalau ke atas, ini juga merupakan saraf pusat. Jadi ini isinya sumsum tulang belakang yang merupakan saraf pusat yang nanti akan ke atas terhubung ke otak. Nah, berikutnya yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi luncur atau geser. Penjelasannya berikut kita lihat. Untuk sendi putar. Sendi putar, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lainnya. Jadi satu tulang diputari tulang yang lainnya. Tetapi gerakannya tersebut terbatas. Artinya kita tidak bisa mulai dari depan kemudian memutar sampai kembali lagi, nggak bisa ya. Cuma berputar, terbatas ya. Sendi tersebut memungkinkan kepala bergerak memutar, mengangguk, menggeleng. Contohnya sendi putar, yang pertama hubungan antara tulang atlas dengan tulang pemutar pada leher. Lah, ruas-ruas tulang leher yang ke-1
itu disebut dengan tulang atlas. Sedangkan ruas-ruas tulang leher yang kedua itu disebut dengan tulang aksis atau tulang pemutar. Nah, hubungan antara ruas tulang leher yang nomor 1 dengan nomor 2 itu membentuk gerakan sendi putar. Kemudian contoh yang kedua, hubungan antara, boleh juga menyebutkan hubungan antara tulang tengkorak kita dengan ruas-ruas tulang leher. Hubungan antara tulang tengkorak kita dengan ruas-ruas tulang leher. Nah, ini adalah tampak belakang. Ini ruas-ruas tulang leher kita. Ini tengkorak kita, tulang kepala belakang ya. Ini adalah ruas tulang leher yang nomor 1 dengan ruas tulang leher yang nomor 2, yang kalau lebih jelaskan seperti ini yang ruas kedua, ini yang pertama, ini tulang yang 1 memutari tulang yang lainnya, ini membentuk sendi putar. Nah, ini kalau aslinya, mendekati aslinya, ini adalah gambar dari ruas tulang leher yang nomor 1. Ini ruas tulang leher yang nomor 2. Ruas tulang leher yang nomor 1 itu namanya tulang atlas. Ruas tulang leher yang nomor 2 namanya tulang aksis. Lah, tulang atlas ini memutari tulang aksis. Jadi satu tulang memutari tulang yang lainnya. Ini yang disebut dengan sendi putar. Berikutnya sendi peluru. Sendi peluru itu memungkinkan terjadinya gerakan tulang ke segala arah. Di sini saya kasih warna yang berbeda. Contohnya, hubungan antara gelang panggul dengan tulang paha. Contoh yang kedua, hubungan antara gelang bahu ini dengan tulang lengan atas. Gambar sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berungga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Adanya sendi ini memungkinkan tulang tersebut dapat diayunkan atau digerakkan ke segala arah. Jadi contohnya ini. Nah, ini sendi peluru. Ini adalah mangkoknya. Kemudian ini tonjolan bulat yang masuk ke mangkok. Ini adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul itu terdiri dari tulang duduk, ini tulang usus, ini tulang kemaluan, ini tulang gelang panggul seluruhnya, sedangkan ini adalah tulang paha. Hubungan antara tulang paha dengan tulang gelang panggul ini membentuk sendi peluru, gerakannya ke segala arah. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh dari sendi peluru yang kedua adalah ini hubungan antara tulang bahu, gelang bahu dengan tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas, ini tulang gelang bahu. Kita tahu tulang gelang bahu itu terdiri dari dua tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Nah, ini gelang bahu dengan tulang lengan atas, ini sama membentuk sendi peluru. Berikutnya sendi engsel, gerakannya dua arah seperti engsel pintu.
Maaf, ini gerakannya satu arah. Ini gerakannya satu arah ya. Gerakannya satu arah seperti ini. Jadi nggak bisa ditekuk lagi ke belakang. Kalau lagi ke belakang nggak bisa. Jadi maaf, ini diganti gerakannya satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Pada siku itu menghubungkan tulang, ini pada siku menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Ini siku kita. Pada siku ini menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Atau bisa dikatakan hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan hasta. Berikutnya, contoh kedua pada lutut. Lutut itu menghubungkan tulang paha dengan tulang tungkai bawah, di mana tungkai bawah itu terdiri dari tulang betis dan tulang kering. Kemudian contoh yang lainnya ini, hubungan antara ruas jari ke-1 dengan ruas jari kedua. Jadi ini hanya gerakannya satu arah ya. Nah, ruas jari kedua dengan 3. Ini juga sendi engsel. Tapi kalau ketiga dengan ini ruas jari ketiga dengan tulang telapak tangan, ini bukan sendi engsel, tapi ini adalah sendi pelana. Berikutnya, penjelasan berikutnya. Nah, sendi engsel itu ini contohnya pada siku, ini tulang lengan atas, ini tulang lengan bawah. Atau ini tulang lengan atas, ini tulang pengumpil dan tulang hasta. Satu arah saja gerakannya. Ini adalah lutut menghubungkan tulang paha dengan tulang kaki bawah atau tungkai bawah, di mana tungkai bawah terdiri dari tulang kering dan tulang betis. Jadi bisa dikatakan sendi engsel contohnya lutut menghubungkan tulang paha dengan tungkai bawah atau menghubungkan tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis. Berikutnya sendi pelana. Namanya sendi pelana karena bentuk tulangnya seperti pelana kuda. Bentuk tulang yang berhubungan seperti pelana kuda. Terus gerakannya itu bisa bergerak dua arah. Seperti orang naik kuda di atas pelana. Jadi seperti ini. Muka belakang ini terus gini. Nah, ini dua arah. Seperti orang naik kuda. Kemudian yang kedua cirinya tulang yang berhubungan ini ya bentuknya seperti pelana kuda. Jadi contohnya hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Bisa ini. Ini tulang telapak tangan, ini ada tulangnya 5, tulang telapak tangan 5. Ya, jadi tulang ruas ibu jari yang kedua karenanya 2 dengan tulang telapak tangan. Atau contoh lainnya sendi pelana hubungan antara ruas jari yang ketiga dengan tulang telapak tangan. Di sini bentuk tulangnya yang berhubungan seperti pelana kuda atau ini. Ini gambar sendi pelana. Ini ruas jari kita. Kalau ini ibu jari hanya ada 2 ruas. Ini telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini ada 3 ruas. Jadi ini ruas-ruas jari kita ada 3, kecuali ibu jari 2. Sedangkan yang ini adalah tulang telapak tangan ada 5. Nah, ini bentuk tulang yang berhubungan seperti ini. Seperti pelana kuda.
Jadi contohnya ini hubungan antara ruas ibu jari yang kedua dengan tulang telapak tangan, atau ruas jari yang ketiga dengan tulang telapak tangan, atau ini bagian ini. Oke, berikutnya ini yang saya katakan tadi, kalau ini nutup seperti ini buka, jadi seperti pelana kuda, memungkinkan gerakannya dua arah. Sendi geser. Pada sendi geser, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan ini dan pergelangan kaki. Di sini ada tulang-tulang pendek bentuknya, tulang pergelangan tangan dan kaki. Kalau tangan ada 8, kaki ada 7, itu pendek-pendek membentuk sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang paling sering digunakan. Kita tidak dapat menulis, mengambil kaos kaki, atau naik tangga tanpa menggunakan sendi geser. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, ini bagian persendian. Ini lutut kita, bagian-bagiannya ini adalah merupakan tulang keras. Kalau ini yang diberi warna hijau ini adalah tulang rawannya. Maka kalau sudah dewasa itu tulang rawan ada di 3 tempat, yaitu cuping hidung ini, kemudian daun telinga, dan pada daerah persendian. Nah, pada daerah persendiannya ini gambarnya tulang rawan. Ini juga tulang rawan. Ini bongkol sendi yang menunjuk tonjolan. Tonjolannya ini merupakan tersusun dari tulang keras, tapi karena membentuk tonjolan maka disebut bongkol atau bonggol sendi. Kemudian ini ikat sendi untuk mengikat kedua tulang. Ikat sendi atau ligamen. Kemudian di sini ada minyak sinovial. Ini minyak sinovial yang kuning-kuning ini. Kemudian tulang rawan sudah, kemudian ini mangkok sendinya. Ini tonjolan sendinya, ini mangkok sendinya. Nah, fungsi dari ligamen itu mengikat dua tulang yang berhubungan supaya tidak lepas dan sendi dapat bergerak fleksibel. Tulang rawan fungsinya menjaga agar tulang tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan yang lainnya yang menyusun persendian. Cairan sinovial itu sebagai pelumas sendi. Ya, sekian penjelasan tentang sendi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.